Bagaimana Bu persiapannya menjelang pembekalan ini Bu? Kita melihat sebagai bagian dari penguatan kita semua. Jadi materi-materi yang saya dengar akan disampaikan 40 narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pengayaan pengetahuan jaringan dan tentu perspektif ya bagi semua peserta yang multi retreat ini. Bu, kira-kira apa yang menjadi titik utama terutama dari Jawa Timur pada saat pembekalan ini Bu? Isu-isu apa yang akan kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut? Ya, yang saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kawan gubernur adalah bahwa gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ini perlu ada kejelasan. Harus di breakdown lebih detail sehingga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh gubernur ini bisa kami kerjakan sebaik mungkin. Itu yang rasanya belum terjawab ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan penjelasan di forum ini. Bu, terkait dengan hari ini juga terkait dengan Asta Cita kedua terkait pertahanan. Mungkin apa yang bisa dikulik lebih dalam Bu terkait materi ini? Ya, kita harus melakukan mitigasi secara lebih dini dan itu tidak boleh underestimate terhadap dinamika yang berkembang di lini terkecil pun. Oleh karena itu sistem hankam rata sesungguhnya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu menjadi penting. Masing-masing harus membangun family resilient, ketahanan keluarga. Dari ketahanan keluarga lalu entitas yang berketahanan, kemudian daerah dan nasional yang juga memiliki ketahanan. Jadi kalau TANAS ketahanan nasional menurut saya harus dimulai dari family resilient, dari ketahanan keluarga ya. Ibu Kofifa izin Bu, ini juga terkait materi sumber daya manusia. Tentunya juga Jawa Timur ada program dari Ibu Kofifa untuk bisa mengembangkan SDM-SDM yang ada. Mungkin seperti apa Bu ini terkait materi ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki concern untuk pendidikan formal. Jadi SMA di Jawa Timur, SMK di Jawa Timur sudah 5 tahun berturut-turut tertinggi diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes. Itu menurut saya kualitas yang cukup terukur dan itu harus kita tingkatkan. Dan kemudian Jawa Timur ini memiliki 6.800 pesantren yang santrinya di atas 500 orang. Maka kita memberikan beasiswa, dulu zaman Pak Imam, Pak D itu S1, sekarang kita mengembangkan S2 dan S3. Ini menjadi penting bahwa menyambut Indonesia Emas 2045, kualitas SDM adalah sesuatu yang secara serius harus kita siapkan. Apalagi kita ingin menjadi gerbang baru Nusantara. Makasih ya, makasih. Ibu Kofifa terima kasih Bu, selamat menjalankan pembekalan Bu. Ya, memang sampai dengan saat ini menyampaikan beberapa hal penting ya. Yang pertama mengingatkan lagi tentang efisiensi. Beliau hari ini akan menandatangani surat edaran yang meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk betul-betul fokus membuang anggaran-anggaran yang tidak masuk akal, yang tidak efisien, tidak boros. Itu poin pertama beliau ingatkan. Tetapi jangan sampai nanti ada yang diperlukan, yang mandatori, yang wajib itu dipotong. Jadi fokus pada hal yang tidak substantif. Itu beliau ingatkan lagi dan hari ini ada surat edaran yang memandu semua kepala daerah untuk menjalankan efisiensi. Yang kedua beliau sampaikan permintaan dari Presiden secara khusus untuk memastikan seluruh kota-kota Kabupaten Indonesia itu bersih. Nggak ada sampah visual, spanduk, baliho, hal-hal yang mengotori kota. Ya, kadang-kadang reklame itu juga nggak jelas apakah ada izin atau enggak. Jadi Presiden Prabowo menekankan itu dan Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan itu semua. Yang ketiga beliau ingin ada pelayanan publik diperbaiki, ditingkatkan. Mall pelayanan publik, command center untuk memantau semua yang terjadi di kota itu akan didorong nanti. Beliau sampaikan yang sudah bagus itu di Makassar, di Badung, di Surabaya, Banyuwangi, tapi kota-kota lain akan diminta untuk mendorong juga itu. Pak, berarti ada memang tadi akan mengeluarkan surat edaran begitu ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi poin penting kira-kira yang tidak perlu dianggarkan misalkan atau program-program yang tidak efektif kira-kira apa saja Pak bisa disebutkan? Perjalanan dinas yang tidak substantif, biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, ya, kunjungan-kunjungan, forum-forum diskusi, termasuk baju-baju yang tidak selalu diperlukan sebetulnya ya. Artinya selalu dalam kepanitiaan itu biasanya selalu aja ada kaos segala macam. Ini perlu untuk di-cut gitu. Itu kira-kira ya. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri sendiri berapa persen efisiensi anggaran itu dilakukan Pak? Wah, ini
57% Kementerian Dalam Negeri kita berkurang ya, tapi sekarang kita sedang tata ulang lagi bersama-sama Kementerian Keuangan. Baik, Pak Bima, ini kan juga masih terus berlangsung di pembekalan hari kedua dan juga ada sejumlah rangkaian acara. Tapi sejauh ini bisa dikonfirmasi kembali Pak, total dari kepala daerah yang hadir sampai dengan siang hari ini ada berapa? Masih belum berubah, 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak memungkinkan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47 yang tidak hadir. Informasi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang karena benar-benar tidak bisa hadir atau seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kita lihat memang ada yang tidak ada kabar sama sekali, ada juga yang ya kelihatannya terkendala transportasi ya. Ya sisanya juga kami masih menunggu kabar. Ya saya kira deadline-nya tenggatnya pasti nggak terlalu panjang, artinya nggak mungkin kita menunggu sampai hari ketiga hari keempat kan. Nah karena ini juga baru dimulai, masih memungkinkan apabila yang belum ada di sini ini untuk bergabung dan baru nanti malam kan terlihat lebih jelas yang tidak datang itu berapa dan kita akan meminta mereka mengirimkan wakilnya. Pak, terkait dengan sanksi nih Pak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Mungkin bagaimana ketegasan dari Kemendagri dan juga panitia di sini untuk bisa memberikan kira-kira apa tindakan khusus yang dilakukan lebih lanjut bagi para kepala daerah yang tidak hadir saat ini Pak? Ya. Sanksinya lebih kepada sanksi sosial dari masyarakatnya karena ini kegiatan yang sangat penting untuk menguatkan program-program yang berpihak pada rakyat. Jadi kalau tidak ada di sini yang rugi sebetulnya adalah rakyatnya. Dan bagi kami mekanismenya lebih kepada tadi penunjukan wakil dan kepada daerah yang bersangkutan tetap mengikuti rangkaian pembekalan berikutnya. Katakanlah kalau ada 2 bulan atau 3 bulan lagi ya silakan ikut yang berikutnya gitu ya. Itu pun yang terjadi ya di masa-masa yang lalu. Ketika ada rekan kami yang nggak ikut ya maka digantikan wakilnya atau mengikuti gelombang berikutnya. Oke, berarti diwajibkan untuk mengikuti gelombang berikutnya dan harus datang pastinya Pak ya? Iya harus datang. Ya. Pak Bima, ini juga masih akan terus berlanjut. Mungkin bisa dijelaskan apa rangkaian acara selanjutnya dan nampaknya ini tidak atau agak keluar dari rundown acara ya Pak atau seperti apa Pak? Ya tadi agak bergeser mundur karena mungkin mereka kelelahan ya. Kan kemarin itu banyak peserta mengikuti rangkaian padat sekali dari daerahnya kemudian sampai ke Monas, ke istana, berdiri mengejar pesawat, lelah sekali pasti kemarin, lelah sekali. Kegiatan padat sampai malam ya. Jadi kita masih bisa memahami kalau kemudian banyak yang terlambat ya. Kita monitor terlambat, menyesuaikan juga untuk mengantri toilet, ya, kemudian menunggu kesiapan yang lain. Jadi bergeser setengah jam lah kira-kira gitu tadi. Ya, kita berharap lancar dan hari ini 2 hari ini akan diisi oleh teman-teman dari Lemhanas. Akan dibagi menjadi beberapa ruang kelas untuk diskusi interaktif. Berarti untuk para menteri atau Menko yang sekitar 40 Bapak sempat sampaikan itu? Nanti siang Pak Menteri Pertahanan jadwalnya, Pak Menhan, Pak Safri Samsudin. Terima kasih Wamendagri Pak Bima telah bergabung bersama Ainus Pak. Selamat sore.